Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, santri-santri kelas 9 MTS Qudsiyah, bagaimana kabar kalian? Sudah lama kita tidak berjumpa bertatap muka, namun tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Al-Quran Hadis untuk kelas 9, masih dengan pembelajaran daring yang kedua. Materi yang akan kita bahas, kita pelajari ada dua hal. Yang pertama adalah pembagian mat secara umum. Yang kedua, macam-macam mat lazim beserta pengertian dan contoh-contohnya. Termasuk juga nanti ada ciri-ciri khusus dari keempat mat lazim tersebut. Untuk pembahasan kita yang pertama adalah pembagian mat secara garis besar terbagi menjadi dua macam mat, sebagaimana yang pernah kita pelajari pada kelas-kelas sebelumnya, atau mungkin di TPG juga sudah pernah dipelajari. Yang pertama adalah mat asli, mat dasar. Hanya ada satu mat asli, disebut dengan mat tabi'i. Ciri-cirinya, jika ada alif didahului fathah, atau jika ada waw sukun didahului dhammah, atau jika ada ya sukun didahului kasroh. Ini merupakan ciri-ciri dasar dari mat tabi'i. Untuk panjang bacaannya standar, yaitu 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Contoh yang bisa kita pelajari, ini kita ambil dari surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Rabbil Alamin. Ini yang di garis bawah, adalah alif didahului fathah. Ghairil maghdubi, yang di garis bawah, waw sukun didahului dhammah. Kemudian yang terakhir adalah lafal fi dinillahi, ya sukun didahului kasroh. Kemudian pembagian mat yang kedua adalah mat far'i. Far'i artinya cabang. Ada 14 macam mat far'i yang harus kalian kuasai satu persatu, yaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, 4 jenis atau 4 macam mat lazim. Pada kali ini akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian mat lain, ada mat arid lis sukun, kemudian 2 jenis mat silah, mat iwad, mat badal, mat farqi, dan mat tamkin. Ke-14 macam mat far'i ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang 4 jenis mat lazim. Ada 4 macam atau jenis mat lazim. Yang pertama disebut dengan mat lazim mukhaffaf harfi. Yang pertama mat lazim mukhaffaf harfi. Kemudian yang kedua
mad lazim mutsaqal harfi. Kalau yang pertama mukhaffaf, yang kedua mutsaqal. Kemudian yang ketiga mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang keempat adalah mad lazim mutsaqal kilmi. 4 mad lazim ini akan kita pelajari satu persatu, baik dari segi pengertian, ciri-ciri, dan contoh-contohnya. Anak-anakku yang saya sayangi, saya banggakan, mad lazim yang pertama yang akan kita pelajari adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Secara bahasa, lazim artinya adalah harus atau wajib atau pasti. Kemudian mukhaffaf arti secara bahasa adalah ringan. Maksudnya di sini adalah ringan di dalam cara mengucapkannya. Harfi berarti mad ini berdasarkan huruf hijaiyah, bukan berdasarkan kata atau kalimat. Nanti kita akan mengetahui pada ciri-ciri mad lazim mukhaffaf harfi. Ciri-cirinya adalah jika ada salah satu huruf yang tergabung dalam lafal hayyun tohuro. Hayyun tohuro. Huruf ha, ya, to, ha, atau ro. Jika ada salah satu huruf tersebut berada di awal surat, yang sering kita kenal dengan istilah fawatihus suwar atau ayat-ayat pembuka surat. Panjang mad ini 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Contoh, mari kita pahami bersama-sama contohnya. Yang pertama adalah toha. Contoh toha. Di sini ada huruf to, ada huruf ha. Huruf to dibaca panjang 2 harokat, huruf ha dibaca panjang juga 2 harokat. Kemudian yasin. Untuk ya dibaca panjang 2 harokat. Sedangkan sin tidak termasuk mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian contoh yang ketiga di sini adalah alif lam ro. Contohnya ada di huruf ro. Ro-nya dibaca panjang 2 harokat. Untuk alif dan lamnya tidak disebut mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian hamim. Contoh di sini adalah ha, huruf ha dibaca panjang 2 harokat. Semua contoh tersebut kenapa dibaca 2 harokat atau 1 alif? Dikarenakan termasuk bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Perhatikan contoh yang ada di dalam kolom yang berwarna merah. Ada ya, ada to, ada ha, dan ada ro. Ini adalah contoh bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Kita baca bersama-sama. Yasin, Toha, alif lam ro. Panjang untuk mad lazim mukhaffaf harfi adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Baik, selanjutnya untuk mad lazim yang kedua adalah mad lazim mutsaqal harfi. Disebut mutsaqal dikarenakan mempunyai arti berat dalam cara pengucapannya. Nanti akan kita jelaskan kenapa dianggap berat dalam mengucapkan.
Kemudian yang harfi sama seperti yang sebelumnya, berdasarkan huruf, bukan berdasarkan kata atau kalimat. Kemudian ciri-ciri mad lazim mushaqal harfi yaitu jika ada salah satu huruf yang tergabung dalam lafal, silahkan ini dihafalkan, tergabung dalam lafal naqasa asalukum, huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Jika ada salah satu huruf tersebut berada di awal surat atau yang dikenal dengan istilah fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar? Yaitu ayat pembuka surat. Contoh alif lam mim, kemudian yasin, ain, sin, qaf, dan seterusnya. Untuk panjang matnya, ini panjang sekali ini, 6 harokat atau 3 alif. Contoh berikut, silahkan difahami. Di sini dicontohkan ada ayat kaf ha ya ain shad. Dalam ayat tersebut ada bacaan mad lazim mushaqal harfi. Yang mana? Yaitu huruf kaf, ain, dan shad. Ketiga huruf ini dibaca panjang 6 harokat. Kemudian selain mad lazim mushaqal harfi juga ada mad lazim mushaqal mukhaffaf harfi, yaitu huruf ha dan ya. Panjangnya hanya 2 harokat atau 2 ketukan. Silahkan kita baca bersama-sama. Kaf ha ya ain shad. Kemudian contoh yang kedua, di sini dicontohkan ayat Tosim mim. Dalam contoh ada bacaan mad lazim mushaqal harfi, yaitu huruf apa saja? Huruf sin dan huruf mim. Dibaca panjang 6 harokat karena mushaqal harfi. Kemudian huruf toknya itu disebut bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Panjangnya hanya 2 harokat. Contoh selanjutnya adalah ain sin qaf. Mad lazim mushaqal harfi pada contoh ayat tersebut adalah pada huruf ain, sin, dan qaf, panjang 6 harokat. Yang dalam contoh ini tidak ada bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Kenapa disebut dengan mushaqal atau berat pengucapannya? Alasannya yang pertama karena sebagian besar huruf-huruf ini naqasa asalukum itu dibaca mendengung atau idgham atau samar, ikhfa, tergantung dengan huruf sesudahnya. Contoh alif lam mim. Contohnya di sini adalah lam. Lamnya agak dibaca gunnah atau mendengung. Alif lam mim karena bertemu dengan mim yang ada di belakang, lam dan mim. Contoh yang kedua, ain sin qaf. Huruf ain bertemu dengan sin itu dibaca ikhfa. Ain ada nun sukun bertemu dengan sin. Lalu yang kedua sin qaf,
berarti ada pertemuan nun sukun dengan huruf qaf. Sing qaf. Kemudian alasan yang kedua adalah huruf-huruf ini naqasa asalukum ketika diucapkan pasti diakhiri dengan huruf mati. Contoh nun, itu ada nun mati di belakang. Huruf qaf dibaca qaf, berarti ada huruf F atau huruf fa-nya mati. Huruf shad dibaca shad, ada huruf D atau dal yang juga dibaca mati. Dan contoh-contoh huruf-huruf yang lain, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Itulah kenapa huruf-huruf ini naqasa asalukum itu disebut dengan musaqal atau berat pengucapannya. Demikian pembelajaran pada kali ini. Untuk mat lazim yang lain akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, teruslah belajar, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.